Halo, perkenalkan nama saya Veronica Patricia Lekatompesi dengan NIM O1A120124 dari kelas C, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Baik, kali ini saya akan menjawab UTS Biokimia Farmasi nomor 1, yaitu menjelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, karbohidrat, dan anabolisme. Glikolisis adalah proses pertama dari pemecahan glukosa menjadi energi yang dibutuhkan dalam metabolisme seluler. Proses glikolisis terdiri atas fase yang membutuhkan energi, kemudian diikuti dengan fase yang melepas energi itu sendiri. Kemudian, glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Kemudian glikogenesis, yaitu merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme kehidupan. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Kemudian, katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, nomor kedua yaitu menjelaskan proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Metabolisme respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan mengurangi senyawa organik. Hasil dari respirasi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Contoh dari respirasi anaerob salah satunya adalah proses fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Contoh lain adalah pada pernapasan intramolekul. Pada manusia dan hewan, proses respirasi anaerob ini juga bisa terjadi jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Respirasi anaerob dilakukan oleh mikroorganisme karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Kemudian, proses respirasi anaerob itu yaitu glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Di respirasi anaerob, hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen yaitu asam pirufat, asetaldehida yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Selanjutnya yaitu metabolisme respirasi aerob. Respirasi aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keadaan oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi tersebut dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam bentuk makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Untuk memecah senyawa organik ke anorganik menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 36 ATP. Rumus aerob digambarkan secara sederhana yaitu C6H12 ditambah 6O2 menghasilkan 6HCO2 ditambah 6H2O. Selanjutnya nomor ketiga yaitu menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama, lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi.
Sedangkan karbohidrat atau glukosa banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa yaitu 6 karbon menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Selanjutnya nomor 4 yaitu menjelaskan energi metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi dari metabolisme karbohidrat. Lemak lebih banyak energinya daripada karbohidrat karena jumlah oksidasi yang terjadi ketika senyawa lemak ini dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan air lebih banyak dibandingkan pada karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan yang lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk dan struktur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada satu atom oksigen dan satu atom hidrogen untuk setiap satu atom karbon. Sehingga saat proses oksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan satu oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan satu oksigen lagi. Kemudian nomor 5 yaitu menjelaskan penyakit terkait gangguan metabolisme lipid yaitu Gaucher. Nah, penyakit Gaucher ini adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan memengaruhi fungsi organ. Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Terhadap tumpukan lemak, hati-hati dengan penyakit Gaucher. Selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan. Apabila sumsum tulang terpengaruh, kemampuan darah untuk membeku pun ikut terganggu. Penyebab Gaucher atau penyakit Gaucher ini adalah karena mutasi atau perubahan pada gen yang disebut GBA. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, mutasi atau perubahan pada gen GBA mengakibatkan kadar glukokeropsidase sangat rendah. Penyakit langka ini tidak dapat disembuhkan, namun perawatan bisa dilakukan dengan obat-obatan terapi pengganti enzim. Sayangnya, perawatan ini tidak efektif untuk jenis penyakit Gaucher dengan kerusakan otak. Hingga saat ini belum ada cara mencegah Gaucher yang bisa dilakukan. Pasalnya, penyebabnya pun tidak diketahui secara pasti. Baik, demikianlah presentasi dari UTS Biokimia Farmasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.